Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ganjil akan mempresentasikan tentang metode sterilisasi menurut Farmakope Indonesia edisi 3, 4, 5, dan 6. Kemudian adapun anggota kelompok kami yaitu Ismayanti, Nur Asrida Alwi, Megawati Bahar, Nur Khalila Muhyiddin, dan saya sendiri sebagai moderator kali ini atas nama Mardana Ramadhani. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada rekan saya untuk membawakan materi tentang metode sterilisasi menurut Farmakope Indonesia edisi 3, 4, 5, dan 6. Kepada saudari saya persilahkan. Satu, metode sterilisasi pada Farmakope Indonesia edisi 3. Pada Farmakope Indonesia edisi 3, metode sterilisasi terdapat 5 syarat. Yang pertama yaitu cara A, dengan metode pemanasan secara basah, menggunakan media autoklaf pada suhu 115-116 derajat Celcius selama 30 menit dengan uap air panas. Yang kedua, cara B, dengan metode penambahan bakterisida. Yang ketiga, cara C, dengan metode penyaring bakteri steril. Cara D, menggunakan metode pemanasan secara kering, menggunakan media oven pada suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam dengan udara panas. Yang kelima, cara aseptik, digunakan untuk mencegah dan menghindarkan lingkungan dari cemaran bakteri seminimal mungkin. Yang kedua yaitu metode sterilisasi pada Farmakope Indonesia edisi keempat. Metode sterilisasi menurut Farmakope Indonesia edisi keempat terbagi atas 6 cara. Yang pertama yaitu sterilisasi uap. Sterilisasi cara ini menggunakan suatu siklus autoklaf yang di dalam Farmakope ditetapkan bahwa untuk media atau reaksi adalah selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius, kecuali dinyatakan lain. Yang kedua yaitu sterilisasi panas kering. Sterilisasi cara ini menggunakan suatu siklus oven modern yang dilengkapi dengan udara yang dipanaskan dan disaring. Rentang suhu khas yang dapat diterima dalam bejana sterilisasi kosong adalah sekitar 150 derajat Celcius. Jika alat sterilisasi beroperasi pada suhu tidak kurang dari 250 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu sterilisasi gas. Bahan aktif yang digunakan adalah gas etilen oksida yang dinetralkan dengan gas inert atau CO2. Akan tetapi gas etilen oksida memiliki keburukan, yaitu sangat mudah terbakar, bersifat mutagenik, dan kemungkinan meninggalkan residu toksik di dalam bahan yang disterilkan, terutama yang mengandung ion klorida. Yang keempat yaitu sterilisasi dengan radiasi ion. Ada 2 jenis radiasi ion yang digunakan, yaitu disintegritas radioaktif dari radioisotop atau radio gamma, dan radiasi berkas sinar elektron. Cara ini dilakukan jika bahan yang disterilkan tidak tahan terhadap sterilisasi panas dan terhadap kekhawatiran mengenai keamanan etilen oksida. Keunggulan sterilisasi ini adalah reaktivitas kimia dan residu yang rendah yang dapat diukur, dan variabel yang dikendalikan lebih sedikit. Yang kelima yaitu sterilisasi dengan penyaringan. Sterilisasi untuk larutan yang labil terhadap panas dilakukan dengan penyaringan menggunakan bahan yang dapat menahan mikroba sehingga mikroba yang dikandungnya dapat dipisahkan secara fisika. Ukuran porositas minimal membran matriks tersebut berkisar antara 0,2 sampai 0,45 mikrometer, tergantung pada bakteri apa yang hendak disaring. Penyaring yang tersedia saat ini adalah selulosa asetat, selulosa nitrat, fluorokarbonat, polimer akrilik, polikarbonat, poliester, polivinil klorida, vinil nilon, politef, dan juga membran logam. Yang keenam yaitu sterilisasi dengan cara aseptik. Proses ini untuk mencegah masuknya mikroba hidup ke dalam komponen steril atau komponen lain yang melewati proses antara sehingga produk setengah jadi atau produk ruahannya bebas dari mikroba hidup. Metode sterilisasi menurut Farmakope Indonesia edisi 5. Yang pertama, sterilisasi uap. Proses sterilisasi pada metode ini menggunakan autoklaf dengan durasi 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius.
sesuai dengan ketetapan pada farmakope kecuali dinyatakan lain. Prinsip dasar kerja alat adalah udara di dalam bejana sterilisasi digantikan dengan uap jenuh, dan hal ini dicapai dengan menggunakan alat pembuka atau penutup khusus. 2. Sterilisasi panas kering. Proses sterilisasi pada metode ini menggunakan oven modern yang dilengkapi dengan udara yang dipanaskan dan disaring, didistribusikan secara merata ke seluruh bejana dengan cara sirkulasi atau radiasi menggunakan sistem semprotan dengan peralatan sensor, pemantau, dan pengendali parameter kritis. Rentang suhu gas yang dapat diterima di dalam bejana sterilisasi kosong adalah lebih kurang 15 derajat jika alat sterilisasi beroperasikan pada suhu lebih kurang 250 derajat. Yang ketiga adalah sterilisasi gas. Bahan aktif yang umumnya digunakan pada sterilisasi gas adalah etilen oksida dengan kualitas mensterilkan yang dapat diterima. Keburukan dari bahan aktif ini antara lain sifatnya yang sangat mudah terbakar walaupun sudah dicampur dengan gas inner yang sesuai, bersifat mutagenik, dan kemungkinan adanya residu toksik di alam bahan yang disterilkan, terutama yang mengandung ion klorida. Proses sterilisasi pada umumnya berlangsung di dalam bejana tertekan yang dirancang sama seperti autoclave, tetapi dengan tambahan bagian khusus yang hanya terdapat pada alat sterilisasi yang menggunakan gas. Fasilitas yang menggunakan bahan sterilisasi seperti ini harus dirancang sedemikian rupa hingga mampu mengeluarkan gas sesudah proses sterilisasi, menipu untuk memantau mikroba yang masih hidup, dan mengurangi paparan gas yang sangat berbahaya terhadap petugas yang menangani alat tersebut. Yang keempat yaitu sterilisasi dengan radiasi ion. Ada 2 jenis radiasi ion yang digunakan, yaitu disintegrasi radioaktif dari radioisotop atau radiasi gamma dan radiasi berkas elektron. Pada kedua jenis tersebut, dosis radiasi yang dapat menghasilkan derajat jaminan sterilitas yang diperlukan HAMS ditetapkan sedemikian rupa hingga dalam rentang satuan dosis minimum dan maksimum sifat bahan yang disterilkan dapat diterima. Untuk sterilisasi radiasi gamma HAMS dipilih dosis sterilisasi yang efektif dan dapat ditoleransi tanpa menimbulkan kerusakan. Walaupun berdasarkan pengalaman dipilih dosis 2,5 megarat atau merat radiasi yang diserap, tetapi dalam beberapa hal diinginkan dan dapat diterima menggunakan dosis yang lebih rendah untuk peralatan, bahan obat, dan bentuk sediaan akhir. Dalam hal lain, mungkin diperlukan dosis yang lebih tinggi. Untuk mengukur serapan radiasi, dapat digunakan alat dosimeter kimia. Cara ini dilakukan jika bahan yang disterilkan tidak tahan terhadap sterilisasi panas dan terdapat kekhawatiran mengenai keamanan etilen oksida. Keunggulan dari sterilisasi ini adalah reaktivitas kimia dan residu yang rendah dapat diukur dan variabel yang dikendalikan lebih sedikit. 5. Sterilisasi dengan penyaringan. Sterilisasi larutan yang labil terhadap panas sering dilakukan penyaringan menggunakan bahan yang dapat menahan mikroba, hingga mikroba yang dikandung dapat dipisahkan secara fisika. Perangkat penyaring umumnya terdiri dari suatu matriks berpori bertutup kedap atau dirangkaikan pada wadah yang tidak permeabel. Efektivitas suatu penyaring media atau penyaring substrat tergantung pada ukuran pori bahan dan dapat tergantung pada daya adsorpsi bakteri atau di dalam matriks penyaring atau tergantung pada mekanisme pengayakan. Penyaring yang melepas serat terutama yang mengandung asbes harus dihidangkan penggunaannya kecuali tidak ada penyaringan alternatif lain yang mungkin digunakan. Ukuran porositas minimal membran matriks tersebut berkisar antara 0,2 sampai 0,45 mikrometer. Media membran penyaring yang tersedia saat ini adalah selulosa asetat, selulosa nitrat, fluorokarbonat, polimer akrilik, polikarbonat, polyester, polyvinyl klorida, nilon, polyleaf, dan juga membran logam.
6. Sterilisasi dengan proses aseptik. Proses ini dirancang untuk mencegah masuknya mikroba hidup ke dalam komponen steril atau komponen yang melewati proses antara yang mengakibatkan produk setengah jadi atau produk komponennya bebas dari mikroba hidup. Pemantauan fasilitas aseptik harus meliputi pemeriksaan penyaringan udara lingkungan secara berkala, sebagaimana juga pemantauan berkala terhadap partikulat dan mikroba lingkungan, dan dapat meliputi proses pembuatan media biakan steril secara berkala. Selanjutnya yaitu metode sterilisasi menurut Farmakopeia Indonesia Jilid 6. Yang pertama yaitu sterilisasi uap. Proses sterilisasi termal menggunakan uap jenuh di bawah tekanan berlangsung di suatu bejana yang disebut autoklaf. Suatu siklus autoklaf yang ditetapkan pada farmakope untuk media atau pereaksi adalah selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius kecuali dinyatakan lain. Prinsip dasar kerja alat adalah udara di dalam bejana sterilisasi diganti dengan uap jenuh, dan hal ini dicapai dengan menggunakan alat pembuka atau penutup khusus. Nah, yang kedua yaitu sterilisasi panas kering. Proses sterilisasi termal untuk bahan yang tertera di farmakope dengan menggunakan panas kering biasanya dilakukan dengan suatu proses batch di dalam suatu oven yang dirancang khusus untuk tujuan itu. Validasi sterilisasi panas kering dilakukan dengan cara yang sama seperti sterilisasi uap. Rentang suhu khas yang dapat diterima di dalam bejana sterilisasi kosong adalah lebih kurang 15 derajat. Jika alat sterilisasi beroperasi pada suhu lebih kurang 250 derajat, suatu probabilitas mikroba hidup sejumlah 10-12 dianggap dapat dicapai untuk bahan atau komponen tahan panas. Pengujian menggunakan Limulus Lisat dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa endotoksin sudah diinaktivasi hingga tidak lebih dari 1/1000 dari jumlah awal. Reduksi 3 log siklus. Nah, yang ketiga yaitu sterilisasi gas. Pilihan untuk menggunakan sterilisasi gas sebagai alternatif dari sterilisasi termal sering dilakukan jika bahan yang akan disterilisasi tidak tahan terhadap suhu panas pada proses sterilisasi uap atau panas kering. Proses sterilisasi pada umumnya berlangsung di dalam bejana bertekanan yang dirancang sama seperti autoklaf, tetapi dengan tambahan bagian khusus yang hanya terdapat pada alat sterilisasi menggunakan gas. Kualifikasi proses sterilisasi menggunakan gas etilen oksida dicapai sesuai dengan uraian sebelumnya. Pemantauan kelembapan dan kadar gas memerlukan penggunaan alat yang canggih, dan hanya individu yang terdidik dan berpengalaman yang dapat mengkalibrasi, menggunakan, dan memeliharanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian yang keempat yaitu sterilisasi dengan radiasi ion. Perkembangan yang pesat, alat kesehatan tidak akan tahan terhadap sterilisasi panas dan kekhawatiran tentang keamanan etilen oksida yang mengakibatkan peningkatan penggunaan sterilisasi radiasi. Keunggulan sterilisasi radiasi meliputi reaktivitas kimia rendah, residu rendah yang dapat diukur, dan kenyataannya membuktikan bahwa variabel yang dikendalikan lebih sedikit. Iradiasi hanya menimbulkan sedikit kenaikan suhu, tetapi dapat mempengaruhi kualitas dan jenis plastik atau kaca tertentu. Ada 2 jenis radiasi ion yang digunakan, yaitu disintegrasi radioaktif dari radioisotop atau radiasi gamma, dan radiasi berkas elektron. Dosis sterilisasi kemudian dihitung menggunakan penetapan resistensi dan dosis sterilisasi 50% yang semula telah ditetapkan. Kemudian yang kelima yaitu sterilisasi dengan penyaringan. Nah, di sterilisasi larutan yang labil terhadap panas yang sering dilakukan, penyaringan menggunakan bahan yang dapat
penyaringan awal, membran penyaring untuk sterilisasi yang digunakan untuk memisahkan sebagian besar kontainan mikroba adalah membran yang mampu menahan 100% biakan dari 107 mikroba galur Pseudomonas diminuta ATCC 19.148 tiap cm². Permukaan membran pada tekanan tidak kurang dari 30 psi atau 2,0 bar. Membran penyaring semacam itu berukuran nominal 0,22 mikrometer atau 0,2 mikrometer tergantung pada cara pembuatan produsen. Mungkin itu saja dari saya. Saya alihkan ke rekan saya selanjutnya. Perbedaan metode sterilisasi. 1. Pada metode sterilisasi uap sama-sama menggunakan autoklaf, tetapi suhu dan waktu yang berbeda, seperti pada Farmakope Indonesia edisi 3 menggunakan suhu 115 sampai 116 derajat Celcius selama 30 menit, dan pada Farmakope Indonesia edisi 4 sampai 6 menggunakan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penambahan suhu dan pengurangan durasi untuk menghemat waktu sterilisasi. 2. Pada sterilisasi kedua, Farmakope edisi 3 terdapat metode sterilisasi penambahan bakterisida, dan pada Farmakope edisi selanjutnya metode ini telah dihilangkan. Ketiga, pada sterilisasi metode panas kering yang terdapat pada Farmakope Indonesia edisi 3-6 sama-sama menggunakan media oven dengan suhu 150 derajat Celcius. Tetapi pada Farmakope Indonesia edisi 3 durasi sterilisasi dijabarkan selama 1 jam, dan pada Farmakope Indonesia edisi 4-6 tidak dijabarkan waktu sterilisasi yang digunakan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan di kolom komentar. Silahkan bertanya dan kami akan semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan kalian. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.